saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali dalam renungan ibadah minggu kita 10 Mei 2020 pada saat ini, saudara. Nah, saudara, pembacaan kita tadi dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13. Pertama Korintus pasal 4 ayat 6 sampai dengan 13. Dan judul renungan khotbah kita pada saat ini adalah hidup dengan kerendahan hati serta penuh ucapan syukur. Nah, saudara-saudaraku, itu judul renungan kita. Hidup dan melayani dengan kerendahan hati serta penuh dengan ucapan syukur. Nah, saudara, sebelum kita mengetahui pengajaran-pengajaran apa yang bisa kita dapatkan melalui bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, maka saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan beberapa catatan singkat tentang latar belakang, tentang pengantar, dan sekaligus tentang pemahaman akan ayat-ayat bacaan firman Tuhan pada kali ini, pada hari ini, saudara. Ya, 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13. Nah, saudaraku, latar belakangnya begini, ya. Keberadaan hidup jemaat Tuhan atau jemaat Tuhan yang berada di kota Korintus pada saat itu, pada zaman Rasul Paulus, mereka hidup atau menjalani kehidupan dengan diperhamba oleh sikap sombong. Catatan pertama, ya. Jadi orang-orang di kota Korintus pada saat itu, termasuk jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus pada saat itu, mereka menjalani kehidupan dengan sikap sombong, saudara-saudara. Ya, diperhamba dengan sikap yang ingin selalu membanggakan dirinya, ya, membanggakan status sosial. Mereka hidup dengan gila hormat, gila sanjungan. Jadi itu yang berada di dalam sifat-sifat itu yang berada di dalam kehidupan orang-orang Korintus pada saat itu, termasuk jemaat Tuhan. Dan kenyataannya, saudara-saudara, sikap sombong, sikap angkuh, gila hormat, ya, mau disegani, mau dianggap penting, ternyata itu berimbas masuk ke dalam, sampai ke dalam pelayanan dan persekutuan. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara, jemaat di kota Korintus saat itu, ya, jadilah mereka warga jemaat, hadirlah mereka sebagai warga jemaat yang terlibat dalam pelayanan, yang terlibat dalam persekutuan, tetapi mereka saling menyombongkan diri. Coba bayangkan, saudara-saudara, ya, satu persekutuan yang semua orang yang terlibat dalam pelayanan dan persekutuan itu saling menyombongkan diri, saling membanggakan status sosial, saling ingin dianggap penting, dianggap lebih utama daripada yang lain, saudara-saudara. Ya, yang terjadi juga pada jemaat Korintus pada saat itu adalah, ya, hadirlah hamba-hamba Tuhan yang pada satu sisi mereka memang melayani, mereka melakukan pelayanan, tapi di sisi yang lain, di dalam pelayanan mereka mau membanggakan diri mereka, saudara-saudara. Ya, ini luar biasa. Penyakit kesombongan itu sudah melanda kehidupan persekutuan dan pelayanan jemaat di kota Korintus pada saat itu, saudara-saudara. Ya, dan saudara-saudara, akibat kesombongan rohani tersebut, ya, bagi mereka, Paulus itu mereka anggap sebagai seorang yang dinilai bodoh, lemah, ya. Karena kesombongan mereka, sehingga mereka menganggap remeh, menganggap enteng hamba Tuhan pada saat itu. Rasul Paulus mereka anggap sebagai orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang tidak patut untuk dihormati. Ya. Sehingga mereka dengan mudah saja memperlakukan Paulus dan menolak citra Paulus pada saat itu, saudara-saudara. Luar biasa, ya. Sekali lagi, saudara-saudara, kesombongan merajalela dalam kehidupan orang Korintus dan merajalela dalam persekutuan dan pelayanan, dan akhirnya mereka hadir menjadi warga jemaat yang sombong, pelayan-pelayan yang sombong, dan akibatnya, ya, persekutuan itu penuh dengan kesombongan. Bahkan Rasul Paulus mereka anggap hamba Tuhan yang paling bodoh. Mereka tidak menghormati seorang hamba Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika mengetahui kesombongan, wabah kesombongan melanda kehidupan jemaat Korintus pada saat itu, saudara-saudara? Nah, hal-hal itulah yang tertuang dalam bacaan firman Tuhan kita saat ini, ayat-ayat bacaan. Saya mau saudara perhatikan kembali ayat bacaan kita dari ayat 6 sampai dengan 13, saudara. Saudara perhatikan baik, saya jelaskan singkat saja. Ayat 6. Dalam ayat 6 ini, Paulus mengatakan, ya, mengesahkan bagi warga jemaat di kota Korintus, ya, agar mereka selalu bersikap baik terhadap
para rasul. Ya. Bersikap wajar terhadap para rasul. Ya. Jangan terlalu disanjung, tetapi juga jangan direndahkan. Yang wajar-wajar saja. Dari ayat 6 ini, saudara bisa lihat di situ Paulus mau menegaskan kepada jemaat di Korintus, sekalipun mereka kaya, sekalipun mereka punya jabatan, ya, mereka harus memperlakukan para rasul atau hamba-hamba Tuhan itu wajar saja. Karena para rasul juga tidak perlu sanjungan, tidak perlu pujian. Tetapi juga jangan terlalu direndahkan. Ya, itu saudara-saudaraku, ya. Karena kalau para rasul atau hamba-hamba Tuhan itu terlalu ditinggikan, maka tidak tertutup kemungkinan mereka juga akan terasuki dosa kesombongan. Ya, saudara-saudaraku, itu ayat yang ke-6. Sementara ayat yang ke-7, ya, kita perhatikan ayat yang ke-7. Dalam ayat-ayat ini, saudara-saudara, ya, jemaat diingatkan bahwa segala sesuatu yang ada pada mereka, jabatan, harta, kekayaan dan sebagainya, ya, itu jangan sampai mereka jadikan sebagai alat untuk membanggakan diri. Karena semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Ya. Ingat, saudara-saudara, ya. Seolah-olah Paulus mengatakan seperti ini kepada jemaat di Korintus pada ayat yang ke-7. Tanpa nafas dari Tuhan, engkau tidak akan mungkin bisa mempunyai jabatan atau pangkat. Ingat, ya. Tanpa nafas dari Tuhan, engkau tidak akan bisa mungkin mempunyai harta dan kekayaan. Karena itu, jangan pakai hal itu untuk membanggakan diri, apalagi membanggakan diri dalam persekutuan. Ya, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Ayat yang ke-8. Di sini Rasul Paulus mengingatkan seluruh keluarga jemaat bahwa meskipun mereka hidup berkecukupan, ya, mereka harus terbiasa hidup dengan sederhana. Ya. Walaupun mereka hidup berkelimpahan harta, mereka harus mencontoh para rasul yang hidup dengan sederhana. Menerapkan pola hidup sederhana. Supaya apa? Supaya bisa menekan wabah kesombongan tersebut, saudara-saudara. Lalu ayat 9 sampai dengan 12. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat-ayat ini merupakan refleksi diri dari Rasul Paulus, ya, yang mengatakan bagaimana sikap seorang pelayan dan kehidupannya sebagai rasul Tuhan, ya, yang siap atau rela menerima penderitaan hingga celaan sampai fitnah dan sebagainya. Sikap ini berbeda dengan jemaat yang senantiasa dirasuki oleh kesombongan, ayat 9 sampai dengan 12. Lalu ayat 13, saudara-saudara, dalam ayat ini Rasul Paulus menegaskan bahwa sebagai hamba-hamba Tuhan atau sebagai umat Tuhan, mereka harus tetap hidup dengan menunjukkan sikap baik. Jangan membalas fitnah dengan fitnah. Ketika diremehkan, maka umat Tuhan atau hamba-hamba Tuhan harus tetap sabar, harus tetap mengucap syukur. Luar biasa, saudara-saudara. Ya. Jangan membalas kesombongan dengan kesombongan. Jangan membalas sikap memandang enteng dengan kembali memandang enteng orang tersebut. Harus penuh dengan kesabaran. Ketika dimaki, balaslah dengan memberkati, jangan mengutuk. Itu pada ayat yang ke-13. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jadi saya rasa sudah cukup jelas. Latar belakang akan pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini adalah jemaat di Korintus pada saat itu dikuasai oleh wabah kesombongan. Mereka membanggakan diri, mereka membanggakan status sosial, dan saling menganggap remeh satu dengan yang lain. Ya, saudara-saudaraku, kalau kita sudah mengetahui bacaan ayat-ayat pemahaman dari ayat bacaan kita pada saat ini, maka tentunya kita akan segera masuk dalam pengajaran apa yang bisa saudara dan saya ambil sebagai umat Tuhan di masa sekarang ini. Ya, karena itu saudara-saudara, mari kita mengikuti pengajaran yang pertama. Pengajaran pertama begini, saudara-saudara, ya. Sebagai warga jemaat, sebagai umat Kristus, ya, melalui bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, saudara dan saya diingatkan agar dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani kehidupan saudara dan saya di dalam dunia ini, terlebih-lebih di dalam persekutuan dan pelayanan, saudara dan saya harus menjauhi sikap atau sifat sombong. Jauhkan itu, saudara. Ya. Saudara dan saya harus menjauhi sifat atau sikap yang memegahkan diri. Sebab apa? Sebab begini, saudara-saudara.
Yang namanya sombong, yang namanya memegahkan diri, atau yang namanya orang sombong, atau yang namanya orang yang suka memandang enteng orang lain, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Karena itu jauhkan. Jangan ada kesombongan di dalam kehidupan saudara dan saya, apalagi sombong di dalam pelayanan dan persekutuan. Ya. Karena apa? Amsal 6 ayat 16 dan 17. Saudara masih ingat bacaan itu? Amsal pasal 6 ayat 16 sampai dengan 17. Firman Tuhan berkata begini, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian hatinya. Pertama, mata sombong. Dengar baik saudara, ya, ya. Lihat saudara-saudara, ya. Mata sombong. Jadi yang menempati perkara yang paling dibenci oleh Tuhan. Perkara yang pertama adalah kesombongan, selanjutnya dusta dan seterusnya. Ya. Lihat, perkara yang paling dibenci oleh Tuhan, yang merupakan kekejian oleh Tuhan, ya, adalah kesombongan. Tapi luar biasa saudara-saudara. Yang justru Tuhan paling benci, justru itu yang saudara dan saya kadang-kala lakukan secara sadar di dalam kehidupan persekutuan. Jangan bilang tidak. Saya sering kali bilang ini kan, jangan bilang tidak. Ya. Masih banyak kehidupan pelayanan dan persekutuan yang diwarnai oleh sikap para hamba Tuhan, warga jemaat yang sombong, yang mau memegahkan diri. Padahal jelas Amsal 6 ayat 16 sampai dengan 17 berkata bahwa 6 perkara bahkan 7 perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Perkara yang pertama adalah kesombongan. Tapi saudara dan saya masih sering melakukan hal tersebut. Dan ingat saudara-saudara, kesombongan, ya, orang yang selalu merasa hebat, orang yang selalu merasa lebih baik, orang yang selalu merasa lebih istimewa, lebih terhormat, lebih berani, suatu saat akan dihentikan oleh Tuhan. Dan orang seperti itu adalah orang yang akan dilenyapkan oleh Tuhan. Perhatikan baik saudara. Jadi ketika saudara dan saya dalam persekutuan atau dalam pelayanan atau dalam kehidupan sehari-hari, saudara dan saya selalu merasa lebih dari orang lain, lalu menganggap enteng orang lain, selalu mau dianggap istimewa dari orang lain, lalu menganggap remeh orang lain. Ingat saudara-saudara, suatu saat kata Yesaya pasal 13 ayatnya yang 11. Saudara buka baik Yesaya 13 ayat 11. Di situ mau dikatakan, ya, firman Tuhan mau mengatakan bahwa kesombongan orang pemberani yang sombong akan dilenyapkan, saudara. Ya, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya pernah berikan satu contoh cerita begini. Ada seekor ayam jago yang sangat, memang dari penampilannya dia sangat luar biasa, ya. Kulitnya bagus, bulunya sangat bagus, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, setiap hari dia sombong. Ketika dia pagi-pagi dia loncat, dia berkokok sambil berkata-kata bahwa dialah yang paling terbaik. Ya, orang-orang atau semua binatang-binatang yang ada di sekitar ayam itu sudah tahu bahwa ayam ini sangat sombong. Ayam jantan ini sangat sombong, saudara-saudara. Nah, satu kali seperti biasa, pagi-pagi dia loncat dari pohon, ya. Kemudian dia berkokok. Setelah dia berkokok, lalu dia mulai berkuar-kuar dan mengatakan bahwa tidak ada yang sebagus dia. Dialah satu-satunya yang paling istimewa. Tapi kemudian saudara-saudara, ya, lewatlah sekelompok bebek itik di depan dia, saudara-saudara. Ya, ketika ayam ini berkuar-kuar, itik ini hanya lewat diam-diam saja sambil berjalan terus, tahu sendiri kan, ya. Itik seolah tidak pusing dengan perkataan ayam yang sombong ini, ya. Nah, ayam ini berkata, "Hei itik, engkau mau membanggakan diri, kulitmu saja, bulumu saja hanya coklat kehitam-hitaman, beda dengan buluku." Tapi itik itu tetap berjalan lurus terus menuju ke danau, saudara-saudara. Ya, tidak memusingkan ayam jago yang sombong ini. Sampai di dekat danau, itik itu mulai nyemplung ke danau dan mulai berenang. Ayam jago merasa tertantang, saudara-saudara. Ayam jago lalu mengatakan begini, "Aduh, kalau hanya untuk berenang di air, saya juga bisa. Sayalah yang paling istimewa." Kemudian ayam jago ini kemudian berlari kencang, kemudian menyemplungkan dirinya ke dalam danau. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Apakah dia bisa berenang? Saudara-saudara, dia menyemplung ke dalam danau dan akhirnya dia tenggelam. Orang yang sombong, orang yang membanggakan diri, yang selalu mau dianggap paling istimewa, apalagi dalam persekutuan, dia akan dilenyapkan oleh kesombongannya sendiri. Ya, apalagi sombong terhadap pelayan Tuhan, saudara-saudara.
Saudara-saudara masih ingat Marilyn Monroe? Ya, Marilyn Monroe itu, ya, pada saat dia tenar, dia ingin didatangi, dia ingin diberikan pastoral oleh seorang hamba Tuhan yang bernama, kalau saya tidak salah, bernama Billy Graham, saudara-saudara. Dia seorang pendeta. Pendeta ini bernama Billy Graham, dia ingin datang dan ingin menyampaikan, ingin memberikan nasihat kepada Marilyn Monroe. Tapi apa kata Marilyn Monroe pada saat itu? Saya sudah kaya, saya sudah tenar, saya tidak membutuhkan hamba Tuhan. Segala sesuatu bisa saya lakukan. Saya tidak butuh firman Tuhan, saya tidak butuh pelayanan hamba Tuhan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Marilyn Monroe yang katanya kaya tenar, akhirnya apa? Mati. Pribadi yang sombong. Kata Yesaya berapa tadi? Yesaya 13 ayat yang ke-11. Tuhan akan melenyapkan si pemberani dengan kesombongan. Hati-hati, saudara. Jadi jangan menyombongkan diri, apalagi menyombongkan diri di dalam pelayanan atau dalam persekutuan. Saudara-saudara, pengajaran yang pertama. Pengajaran yang pertama, saudara-saudara, bisa kita simpulkan begini, bahwa kalau saudara dan saya menyadari bahwa iblis bisa memakai banyak cara untuk membuat kita sombong. Contohnya, kekayaan, harta, dan kepintaran. Selanjutnya kita melangkah pada pengajaran yang kedua. Pengajaran yang kedua, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, begini. Ya. Ketika saudara dan saya dikaruniakan oleh Tuhan kemampuan atau kepandaian dalam berpikir, kemampuan atau kepandaian dalam memecahkan suatu masalah, suatu persoalan, dan lain-lain, maka marilah dengan rendah hati kita menggunakan kemampuan atau kepandaian dari Tuhan tersebut untuk saling memberikan pendapat, nasihat, masukan, dan lain-lain yang tentunya tanpa bermaksud untuk membanggakan atau mempermalukan orang lain, saudara-saudara. Ya. Biarlah dengan segala kemampuan dan kepandaian yang kita miliki dari Tuhan itu, kita tidak menjadi pribadi yang sombong, yang tidak menggagahkan diri, lalu memojokkan orang lain, ya, menegur orang lain. Tetapi dengan hati yang rendah hati, saudara-saudara, biarlah dengan kemampuan itu kita pakai untuk bisa membuat orang lain lebih baik, bukan malah lebih memojokkan orang tersebut. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara dan saya mau jujur di hadapan Tuhan, maka yang seringkali saudara dan saya lakukan adalah saudara dan saya hadir sebagai persekutuan sebagai persekutuan atau umat Tuhan dalam pelayanan, ya. Saudara dan saya hadir sebagai hamba-hamba Tuhan, ya. Saudara dan saya terkadang hadir dengan saran yang baik. Sarannya kelihatan bagus, saran saudara dan saya kelihatan bagus. Tapi hati kita penuh dengan kebusukan. Saudara mengerti? Ngerti nggak? Ya. Di satu sisi saran kita baik untuk pelayanan. Di satu sisi saran kita baik untuk kemajuan persekutuan. Tapi hati kita mengandung kebusukan, saudara-saudara. Saudara perhatikan baik. Ya. Supaya apa? Supaya ketika saudara dan saya menyampaikan masukan tersebut, menyampaikan nasihat tersebut, orang dipermalukan, hamba Tuhan yang lain dipermalukan. Nah, bukankah ini merupakan suatu kesombongan? Ya. Dengan diperhamba oleh kesombongan, lalu kita menggunakan kemampuan dan kepandaian kita untuk menganggap remeh orang lain, mempermalukan orang lain, agar orang ikut menghina orang tersebut. Ini kan yang seringkali saudara dan saya lakukan. Ya, sekali lagi, ini contoh sederhana saja. Ya, saudara dan saya terkadang datang dengan kemampuan kita, memberikan masukan terhadap pelayanan, memberikan masukan terhadap persekutuan, dan sangat baik, saudara, sangat baik masukan itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Di dalam hati saudara dan saya terselip niat yang busuk untuk mempermalukan orang yang saudara berikan masukan. Bukankah ini kesombongan? Saudara-saudara, hati-hati. Tuhan sangat tidak suka dengan pribadi yang seperti ini. Saudara perhatikan Mazmur 101 ayatnya yang kelima. Mazmur 101 ayatnya yang kelima. Saudara baca? Mazmur 101 ayatnya yang kelima. Ya, sudah baca? Artinya apa ini Pak Pendeta? Artinya Tuhan berkata, orang yang selalu punya niat jahat di hati, lalu hendak mempermalukan orang lain, ya, aku tidak suka, kata firman Tuhan. Dan aku akan membinasakan orang tersebut. Mazmur 101 ayat yang kelima, saudara-saudara. Tapi ini yang kadangkala jujur di hadapan Tuhan. Jujur, saudara-saudara. Kadangkala masih saudara dan saya lakukan. Hadir dengan masukan, hadir dengan pendapat yang intinya baik.
tapi penuh dengan kebusukan hati. Untuk mempermalukan persekutuan, untuk mempermalukan para hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan pelayanan. Bukankah ini kesombongan? Hati-hati saudara, ya. Tuhan bilang, aku tidak suka, aku akan binasakan orang seperti ini. Mazmur 101 ayat yang kelima. Pelajaran yang kedua, pelajaran yang ketiga, saudara-saudara. Ya, mari meneladani Rasul Paulus dalam berpelayanan. Dalam artian, dalam melakukan pelayanan di sebuah persekutuan, jangan hadir sebagai pribadi yang sok penting. Ini dia, saudara-saudara. Ya, Paulus tidak hadir sebagai pribadi yang penting pada saat itu, sok penting. Walaupun dia diutus oleh Tuhan, tapi dia tidak hadir sebagai pribadi yang sok penting. Beda dengan saudara dan saya di zaman ini, saudara-saudara. Ya, saudara dan saya kadang-kala secara sadar, ya, saudara dan saya hadir dalam pelayanan, hadir dalam persekutuan, tapi apa? Selalu mau dianggap paling penting. Ya, ingat saudara-saudara, saat saudara dan saya dalam pelayanan selalu merasa sok penting, maka saat itu pula saudara dan saya sedang membuka celah untuk orang lain melihat kebodohan saudara dan saya. Hati-hati saudara. Ya, jangan senantiasa menganggap diri kita paling penting, paling dipentingkan dalam pelayanan. Ya, kadang-kala kan kita berkata begini, kalau tidak ada saya, pelayanan tidak jalan. Kalau tidak ada saya, persekutuan tidak seperti ini. Ya, ini yang kadang-kala saudara dan saya lakukan. Merasa diri sok penting. Saya mau bilang begini saudara-saudara. Ketika saudara-saudara, ya, ketika saudara dan saya senantiasa merasa diri paling sok penting, maka saat itu juga saudara dan saya sesungguhnya membuka celah untuk orang melihat bahwa sesungguhnya saudara dan saya itu tidak penting. Saudara dan saya itu punya kelemahan. Ya, tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan yang lain. Saudara masih ingat cerita ini? Ya, dari mitologi Yunani. Ya, begini saudara-saudara. Dewa Hermes ingin tahu seberapa tinggi manusia menilai dirinya. Kemudian dia mengubah wujudnya menjadi manusia. Dia pergi ke sebuah bengkel pematung, tempat orang membuat patung, para pematung-pematung. Dia pergi ke situ, dia berubah menjadi manusia. Hermes berubah menjadi manusia. Hermes berubah menjadi manusia. Perhatikan baik, ya. Kemudian dia pergi ke tempat galeri pematung, ya. Lalu dia melihat sebuah patung Zeus di situ, saudara-saudara. Lalu dia menanyakan, berapa harga patung Zeus itu? Ya. Nah, saudara-saudara, pematung-pematung itu berkata, patung Zeus itu berharga 100.000. Ya. Kemudian dengan senyum di bibirnya, dia bertanya lagi, berapa harga patung Hera? Ya. Dan dia diberitahu bahwa patung itu lebih mahal daripada patung Zeus. Ya. Patung Zeus 100.000, patung Hera lebih mahal sedikit dari patung Zeus. Ya. Kemudian timbullah kebanggaan Hermes. Ya, dia memperhatikan patung dirinya sendiri, saudara-saudara. Dia merasa bahwa di antara Zeus dan dewa Hera, dialah yang paling penting. Lalu dia tanya, kalau patung itu berapa? Patung Hermes itu harganya berapa? Ya. Nah, saudara-saudara, Hermes berkeinginan bahwa dia pasti mendapat jawaban yang sangat membahagiakan dia, saudara-saudara. Tapi apa kata si pematung itu? Oh, jika Anda ingin membeli patung Hermes ini, jika Anda ingin membeli patung Hermes ini, ya, jika Anda membeli patung Hermes ini dan Hera sekaligus, Anda akan mendapat patung Hermes ini sebagai bonus, saudara. Ya, jadi kalau Anda mau beli patung Zeus dan Hera ini, bonusnya patung Hermes. Karena patung Hermes ini tidak ada harganya sama sekali. Saudara-saudara, ilustrasi mau mengatakan bahwa ketika saudara dan saya mau dianggap paling penting dalam pelayanan, ketika saudara dan saya selalu mau dianggap paling utama dalam pelayanan, saat itu juga saudara dan saya membuka aib dan kelemahan kita. Saudara dan saya membuka pintu lebar-lebar untuk orang bisa melihat bahwa sesungguhnya kita tidak ada gunanya sama sekali di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Jadi jangan menyombongkan diri, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ada banyak cara tuh, ada banyak cara iblis. Ada banyak cara iblis untuk membuat kita sombong. Ya, seperti apa? Melalui harta, pangkat, dan jabatan.
dan juga mengenai cara iblis melalui sindrom jabatan. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, ya, banyak sekali anak-anak Tuhan ketika mereka di jabatan dunia, mereka punya jabatan atau pangkat yang tinggi. Ketika mereka ada di gereja, mereka ingin supaya mereka tetap diakui sebagai pejabat tinggi di dalam gereja. Bahkan sekalipun mereka sudah menjalani masa emeritus dan sebagainya, mereka tetap mau dianggap paling penting di dalam gereja. Ya, iblis memakai ini untuk menghadirkan kita menjadi orang yang sombong. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita melayani Tuhan, kita hidup dalam persekutuan dengan penuh kerendahan hati, menjauhkan diri dari sikap sombong. Karena kesombongan adalah sikap yang paling dibenci dan kekejian bagi Tuhan. Tuhan menolong saudara.